Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para pendengar setia kisah misteri di channel Shyflash Mystery, serta pembaca budiman di shyflash.com. Selamat datang kembali di tengah malam yang sunyi, di mana bisik bayangan dan desiran angin seolah menjadi nyanyian misteri bagi jiwa-jiwa yang merindu sebuah cerita. Pernahkah kau merasakan sebuah tempat yang baru saja kau injak, namun sudah terasa sangat tua? Sebuah bangunan yang menyimpan napasnya sendiri, yang berdiam di antara gerbang dunia nyata dan alam baka yang tak kasat mata. Malam ini, kita akan bersama-sama menelusuri koridor-koridor berdebu dan menembus keheningan yang bergetar di sebuah SMA tua, tempat di mana sebuah tragedi berakhir, namun dendamnya terus berdenyut, menunggu untuk dibangkitkan kembali. Siapkan hati dan nali, karena kita akan memasuki gerbang dendam SMA Nusantara. Langit di atas kota Purworejo pagi itu tampak mendung, seolah turut berduka atas perpisahan yang harus dijalani Bima dengan kota kelahirannya. Mobil pikap tua yang dipenuhi kardus-kardus berisi barang-barangnya melaju pelan menyusuri jalanan yang mulai ramai. Bima, seorang remaja berusia 17 tahun dengan mata penuh keingintahuan, menatap keluar jendela. Ia baru saja pindah ke rumah neneknya di sebuah kota kecil di Jawa Timur setelah orang tuanya harus merantau ke luar negeri untuk bekerja. Perasaan campur aduk menyelimutinya, sedih meninggalkan teman-teman, namun juga ada sedikit getaran penasaran tentang kehidupan baru. Ia adalah seorang pembaca yang rakus, dan baginya, setiap tempat baru adalah sebuah babak baru dalam buku kehidupan yang siap untuk dibaca halaman per halaman. SMA Nusantara, tujuan barunya, berdiri megah sekaligus angker di ujung jalan. Bangunan utama berarsitektur kolonial Belanda itu tampak kokoh namun usang. Cat putihnya telah mengelupas di banyak tempat, memperlihatkan bata merah tua di baliknya, seperti luka-luka lama yang belum sembuh. Pepohonan beringin besar menjulang di halaman, akar-akarnya yang menjalar seperti tangan-tangan raksasa yang mencengkeram bumi, seolah enggan melepaskan apapun yang berada di bawahnya. Gerbang besi berwarna hitam, dengan ornamen-ornamen besi tempa yang sudah berkarat, seolah menjadi pembatas antara dunia normal dan sesuatu yang lain, sebuah portal yang sekali dilewati, akan mengubah segalanya. Udara di sekitar sekolah terasa lebih berat, lebih dingin, meski matahari pagi mulai menampakkan diri. Bima merasakan getaran aneh di dadanya, bukan karena gugup, melainkan karena sebuah intuisi yang mengatakan bahwa tempat ini tidak biasa. Hari pertama Bima di SMA Nusantara berjalan dengan canggung. Ia merasa seperti ikan yang keluar dari akuariumnya, terombang-ambing di lautan wajah-wajah asing. Seragam putih abu-abu yang ia kenakan terasa kaku dan tidak nyaman. Suasana kelas 12 IPA 2 ramai. Namun tatapan-tatapan penuh pertanyaan dari siswa-siswi lain membuatnya sedikit gugup. Guru wali kelasnya, Bu Ani, seorang wanita paruh baya dengan kacamata tebal dan wajah yang tidak bisa ditebak ekspresinya, memperkenalkannya dengan singkat. Ini Bima, murid pindahan. Silakan saling kenal. Bima hanya mengangguk dan duduk di bangku paling belakang di dekat jendela. Sebuah posisi yang memungkinkannya untuk mengamati semuanya tanpa terlalu terlihat. Dari jendela itu, ia bisa melihat bagian belakang sekolah yang lebih gelap dan tertutup pepohonan, sebuah area yang seolah sengaja disembunyikan. Jam istirahat tiba. Bima duduk sendiri di pojokan kantin, mengunyah nasi bungkus yang dibawanya dari rumah. Ia memperhatikan sekelilingnya. Suasana sekolah tua ini memiliki karakter yang kuat dan mendominasi. Lorong-lorongnya tinggi dan gelap, lantai marmernya sudah retak-retak di beberapa tempat, dan lampu-lampu neon di langit-langit sering berkedip-kedip, menciptakan efek cahaya yang bergoyang seperti dalam film horor. Tiba-tiba, 3 orang siswa mendekatinya. "Hai, baru pindah ya?" "Aku Galang," ujar seorang remaja bertubuh tinggi besar dengan rambut ikal, sambil menyodorkan tangan dengan antusias. Di belakangnya, 2 siswi berdiri. Yang satu berkacamata, wajahnya cerdas namun penuh kehati-hatian. "Aku Citra," katanya dengan suara lembut, hampir bisikan. Yang satunya lagi,
dengan rambut panjang diikat ekor kuda dan mata yang tajam, tersenyum ramah. "Maya, selamat datang di Nusantara," atau "selamat bertahan," ucapnya, setengah bergurau, namun ada nada serius dalam suaranya yang membuat Bima sedikit mengerutkan kening. Mereka pun mengajak Bima bergabung. Galang bersemangat bercerita tentang klub sepak bola sekolah yang katanya punya rival panas dengan sekolah tetangga, Citra tentang perpustakaan yang konon memiliki koleksi buku-buku langka dan ruang bawah tanah yang tidak digunakan lagi, dan Maya tentang berbagai sudut menarik di sekolah. Namun, obrolan ringan itu perlahan bergeser ke arah yang lebih gelap. "Kamu sudah lihat bangunan tua di belakang lapangan basket belum?" tanya Galang. Suaranya tiba-tiba berbisik, matanya berkilauan dengan campuran takut dan kegembiraan. Bima menggeleng. Citra menatap Galang dengan tatapan peringatan. Namun Galang terus melanjutkan, terbawa oleh semangat berceritanya. "Itu gedung sisa zaman Belanda. Sudah puluhan tahun nggak dipakai. Katanya, angker banget." Galang menurunkan suaranya lagi, hampir tidak terdengar di tengah hiruk-pikuk kantin. Ada satu ruangan kelas di lantai 2. Pintunya selalu dikunci paksa pakai gembok dan rantai besi. "Nggak ada yang tahu kenapa," Maya menambahkan, suaranya serak dan penuh teka-teki. "Penjaga sekolah, Pak Harjo, selalu bilang jangan pernah mendekat ke sana, apalagi setelah maghrib. Bahkan beliau sendiri nggak berani. Katanya, kalau ada yang mendengar suara dari dalam gedung itu bukan suara manusia." Bima mendengarkan dengan antusiasme yang memuncak. Rasa penasarannya, yang sudah menjadi sifat bawaan sejak kecil, mulai terbakar. "Emang ada kejadian apa?" Citra, yang paling skeptis di antara mereka, menghela napas. "Banyak cerita, Bima, kisah-kisah dari senior-senior." Suara tangisan perempuan di tengah malam, ketukan-ketukan di jendela kelas yang tidak ada orangnya, penampakan sosok-sosok bayangan di lorong. Tapi ya itu, cuma cerita. Mungkin cuma suara angin yang menerobos celah jendela atau hewan-hewan liar yang bersarang. Namun, mata Galang dan Maya mengatakan hal yang berbeda. Ada ketakutan tulus di balik cerita mereka, sebuah keyakinan bahwa sesuatu yang tidak normal memang ada di sana. Bima menatap ke arah jendela kantin, mencoba melihat ujung bangunan sekolah dari kejauhan. Ia hanya bisa melihat atap genteng merah tua yang sebagian sudah pecah dan ditumbuhi lumut hijau. Sebuah tekad mulai mengkristal di benaknya. Gedung tua itu menyimpan misteri, sebuah teka-teki yang menantang logikanya. Dan Bima, dengan segala rasa penasaran dan keinginannya untuk diterima di lingkungan baru, merasa tertantang untuk mengungkapnya. Ia belum tahu bahwa rasa penasaran itu akan membawanya dan ketiga teman barunya ke dalam teror yang tidak pernah mereka bayangkan. Sebuah teror yang tidak akan berakhir hanya dengan menutup mata. Hari-hari berikutnya, Bima berusaha beradaptasi dengan rutinitas barunya di SMA Nusantara. Pelajarannya ternyata cukup berat, dan suasana sekolah yang selalu remang-remang karena pepohonan rindang dan jendela-jendela kecil menambah kesan muram yang sulit dihilangkan. Namun, pikirannya terus tertarik pada bangunan tua di belakang seperti magnet. Ia beberapa kali sengaja berjalan memutar melewati lapangan basket hanya untuk melihatnya dari kejauhan, setiap kali merasakan dorongan aneh untuk mendekat. Gedung itu tampak seperti kuburan bagi kenangan-kenangan yang pahit. 2 lantai, jendela-jendelanya pecah atau tertutup papan kayu yang lapuk. Tumbuhan merambat liar, dengan daun-daun kecil yang tajam, membelit dinding bata, seolah mencoba menelan bangunan itu kembali ke dalam bumi, menyembunyikan rahasia yang ada di dalamnya. Yang paling mencolok adalah pintu masuk utama yang dikunci dengan gembok besar berkarat dan dililit rantai besi tebal. Rantai itu bukan sekadar simbol, melainkan sebuah pernyataan, jangan masuk. Semua cerita Galang tampak masuk akal hanya dari penampilan bangunan itu saja, yang seolah menghembuskan nafas dingin ketika angin bertiup kencang. Suatu sore, saat kegiatan ekstrakurikuler usai dan matahari mulai tenggelam, menciptakan bayangan oranye yang memanjang di halaman,
Bima sengaja berjalan memutar melewati gudang olahraga yang letaknya berdekatan dengan gedung tua. Ia melihat seorang pria tua kurus sedang menyapu daun kering dengan gerakan lambat dan mekanis. Pria itu mengenakan seragam abu-abu lusuh, topi kaping menutupi sebagian wajahnya yang keriput dan penuh kerut. Itu pasti Pak Harjo, penjaga sekolah yang misterius itu, yang menurut cerita sudah bertahun-tahun mengabdi di sana. "Permisi, Pak," sapa Bima hati-hati. Pak Harjo mengangkat kepalanya perlahan, gerakannya seperti boneka kuno yang bergerak kaku. Matanya kecil, tajam, dan terlihat lelah. Namun di balik kelelahan itu ada sebuah kilatan yang tajam, seperti mata elang yang mengintai mangsa. Ia memandang Bima sejenak sebelum kembali menyapu. "Ada perlu apa, Nak?" Suaranya serak dan dalam, seolah jarang digunakan untuk bicara yang panjang. "Saya Bima, siswa baru. Cuma penasaran aja, Pak." "Gedung itu." Bima menunjuk ke arah bangunan tua. "Kenapa dikunci rapat-rapat gitu?" Tangan Pak Harjo yang sedang menyapu tiba-tiba berhenti di udara. Sapu terjatuh dengan suara lembut di atas tumpukan daun. Ia berdiri tegak, membuang sapunya dan menatap Bima dengan intensitas yang membuat Bima sedikit mundur tanpa sadar. "Jangan tanya-tanya soal itu, jangan mendekat, jangan penasaran. Itu bukan tempat untuk anak-anak sepertimu." "Tapi kenapa, Pak?" "Katanya ada cerita," desak Bima, rasa penasarannya memuncak. "Cerita itu ada karena memang ada yang terjadi," potong Pak Harjo, suaranya keras dan bergetar. Tidak lagi serak namun penuh amarah yang tertahan. Wajahnya yang tua tiba-tiba dipenuhi ketakutan yang mendalam, sebuah ketakutan yang bukan pura-pura. "Dengarkan baik-baik, sekitar 30 tahun lalu, di ruang kelas lantai 2 gedung itu, terjadi kebakaran. Bukan kebakaran biasa, seorang guru dan 3 muridnya tewas terperangkap di sana. Mereka tidak mati dengan tenang." Bima membeku. Udara sore yang hangat tiba-tiba terasa menusuk tulang, menusuk hingga ke sumsumnya. Angin seolah berhenti bertiup. Pak Harjo mendekat, bisikannya berbau tembakau dan usia, sebuah aroma yang khas dan tidak menyenangkan. "Guru itu, Pak Budi, dikenal sangat disiplin dan keras. Salah satu muridnya, seorang gadis bernama Siti, konon mendapat perlakuan tidak adil." Dendamnya menggelegak. Malam sebelum ujian, ada yang bilang Siti mengutuk ruangan itu. Dan ketika api membakar, semua jeritan mereka terperangkap di dalam tembok. Jiwa-jiwa itu tidak pergi, Nak. Mereka masih di sana. Guru itu, arwahnya gelisah, terikat oleh rasa bersalahnya. Dan si gadis, dendamnya membuatnya berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. "Maksud Pak Harjo, kuntilanak," desis Bima. Suaranya hampir tidak terdengar. Pak Harjo tidak menjawab langsung. Ia hanya mengangguk pelan, matanya menerawang ke arah gedung tua seolah bisa melihat melalui dindingnya. Sejak itu, siapapun yang mencoba masuk, selalu mendengar atau melihat sesuatu. Ada yang tiba-tiba sakit demam tinggi yang tidak kunjung turun, ada yang trauma dan tidak mau lagi ke sekolah. Sekolah memutuskan untuk mengunci dan melupakan. Itu yang terbaik. Lupakan gedung itu, lupakan ceritanya, jalani hidupmu. Setelah mengucapkan itu, Pak Harjo berbalik dan melanjutkan menyapunya, seolah percakapan itu tidak pernah terjadi, seolah ia berharap Bima juga akan melupakannya. Bima berdiri terpaku di tempat, merasakan dingin yang menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Peringatan itu bukannya memadamkan rasa penasarannya, justru seperti minyak yang ditumpahkan ke api. Ia tidak sepenuhnya percaya pada hantu. Sebagai anak yang logis, pasti ada penjelasan rasional, suara angin, hewan liar, atau mungkin hanya sugesti belaka. Tapi ketakutan tulus di mata Pak Harjo tidak bisa dipalsukan. Itu adalah ketakutan seorang yang telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Malam itu, di kamar kosnya yang sederhana, Bima tidak bisa tidur. Ia membuka grup chat yang baru dibuatnya bersama Galang, Citra, dan Maya. Ia mengetik panjang lebar tentang percakapannya dengan Pak Harjo, menceritakan setiap detail,
setiap ekspresi wajah sang penjaga sekolah. Galang langsung merespons dengan emoji tengkorak dan kata, "Gila, jadi beneran ada sejarahnya, kita harus masuk." Citra mengetik dengan cepat. Jari jemarinya tampaknya mengetak dengan keras, itu semakin membuktikan kita harus menjauh. Ini bukan legenda lucu, Bima. Ini cerita tragis, bukan ajakan untuk petualangan bodoh. Maya, tapi penasaran juga ya, apa benar masih berpenghuni? Kalau iya, kayaknya apa yang dilihat senior-senior itu beneran. Bima menatap layar ponselnya, jantungnya berdebar kencang. Ia mengetik kalimat yang akan mengubah segalanya. Bagaimana kalau kita buktikan sendiri? Malam Jumat ini, kita masuk. Diam sejenak. Notifikasi chat berdering berturut-turut. Galang, ayo, gue mau. Gue bawa pisau lipat. Maya, aku ikut, tapi kita harus hati-hati. Aku bawa garam. Citra, kalian gila. Ini bukan main-main. Ini berbahaya. Tapi Bima tahu, Citra akan ikut. Rasa takut dan rasa ingin tahu seringkali berjalan beriringan, seperti dua sisi mata uang yang sama. Rencana itu pun disepakati. Malam Jumat, setelah semua kegiatan sekolah dan kota mulai sepi, mereka akan bertemu di dekat lapangan basket. Mereka akan membawa senter, kamera ponsel, dan keberanian yang mungkin saja tidak cukup. Bima memejamkan mata, mencoba membayangkan ruangan kelas itu, mencoba menebak apa yang disembunyikan di balik pintu terkunci itu. Ia tidak menyadari bahwa di kejauhan, di luar kamarnya, bulan purnama yang tertutup awan seolah bersinar sesaat, menerawangkan sosok bayangan tinggi dengan rambut terurai panjang yang melayang sesaat sebelum kembali disembunyikan oleh kegelapan malam. Hari Jumat terasa panjang dan menegangkan bagi keempat sekawan. Detik demi detik berjalan seperti dalam gerak lambat, setiap jam pelajaran menjadi sebuah siksaan yang menunggu untuk berakhir. Suasana kelas seperti biasa, namun bagi mereka, setiap detik berjalan seperti dalam gerak lambat. Galang tidak bisa diam, kakinya terus mengetuk-ngetuk lantai dengan irama yang gugup, membuat bangku di depannya sedikit tergetar. Citra terlihat pucat dan berkonsentrasi penuh pada catatannya, mungkin sebagai pelarian dari pikiran-pikiran mengerikan yang mulai menghantui benaknya. Maya sesekali melirik ke arah jendela yang menghadap ke belakang sekolah, matanya penuh pertimbangan dan ketakutan yang ia coba sembunyikan. Hanya Bima yang berusaha tampak normal, meski pikirannya dipenuhi oleh gambaran gedung tua dan cerita Pak Harjo yang berulang kali diputar ulang di kepalanya. Sepulang sekolah, mereka sepakat untuk pulang ke rumah masing-masing terlebih dahulu, berpura-pura seperti biasa, dan bertemu kembali pukul 9 malam di sebuah warung kopi kecil yang letaknya 2 blok dari sekolah. Pertemuan di warung kopi itu berlangsung dengan sunyi yang mencekam. Masing-masing memesan minuman hangat, tetapi hampir tidak disentuh. Uap teh kopi mereka menari-nari di udara dingin, satu-satunya gerakan yang tampak hidup di meja mereka. Kita masih punya waktu untuk membatalkan ini, ucap Citra, memecah keheningan. Tangannya menggenggam erat cangkir kopi susunya, kukunya putih karena tekanan. Ini tidak akan berakhir baik. Aku punya firasat buruk, sudah sampai di sini. Masa mundur, sahut Galang, mencoba terdengar berani, namun suaranya sedikit parau. Lagian, buat apa takut? Mungkin cuma gedung kosong yang lapuk dan penuh tikus. Kita cuma akan buktikan kalau cerita itu omong kosong. Pak Harjo tidak berbohong, bisik Maya, suaranya rendah dan serak. Aku tanya sama kakak kelas yang alumni. Dia bilang, dulu pernah ada senior yang nekat masuk sendirian. Seminggu kemudian dia mutasi sekolah tanpa alasan yang jelas. Katanya setiap malam mimpi diteror sosok wanita berambut panjang yang menindisnya sampai tidak bisa bernapas. Bima menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Itulah kenapa kita harus masuk berempat. Kita saling jaga, dan kita dokumentasi semuanya. Kalau memang tidak ada apa-apa, kita buktikan ke semua orang bahwa cerita itu cuma mitos belaka. Kalau ada, ya kita sudah siap. Kita punya senter, kita punya ponsel.
Siap dengan apa? Tanya Citra sinis, matanya menatap Bima tajam. Dengan senter dan ponsel melawan hantu? Kalian ini sedang tidak waras. Mereka pun memeriksa perlengkapan mereka di atas meja, sebuah ritual yang terasa seperti persiapan untuk perang. 4 senter besar dengan baterai baru yang disegel, power bank cadangan, ponsel dengan mode rekaman video siaga, dan atas usul maya yang dia dapat dari film-film horor, garam dapur dalam plastik kecil yang konon bisa mengusir roh jahat. Galang juga membawa pisau lipat kecil, meski Citra hanya bisa menggelengkan kepalanya melihatnya, ragu akan kegunaannya terhadap entitas non-fisik. Pukul 9:30, mereka berjalan kaki menuju sekolah. Malam itu gelap gulita. Bulan purnama ternyata tertutup awan tebal, hanya menyisakan cahaya remang-remang yang tembus di celah-celahnya, menciptakan bayangan-bayangan yang bergerak liar di tanah. Angin bertiup kencang, mendesau melalui daun-daun beringin, menciptakan suara seperti bisikan-bisikan tak jelas yang terdengar di telinga mereka. SMA Nusantara tampak seperti siluet raksasa yang tidur, sebuah monster yang sedang meringkuk dalam kegelapan. Semua lampu taman sudah padam, hanya lampu jalan di depan gerbang yang memberikan cahaya kuning pucat dan suram. Mereka menyusuri pagar samping sekolah, menemui sebuah bagian yang agak rendah dan tertutup semak-semak liar, sebuah jalan rahasia yang diketahui Galang dari cerita-cerita senior. Dengan hati-hati, mereka melompat satu persatu, kaki mereka mendarat di tanah basah dan berlumpur. Suara jangkrik yang tadinya ramai tiba-tiba berhenti, seolah menyadari kehadiran mereka, menyisakan keheningan yang lebih mencekam. Ayo, cepat, desis Bima, memimpin jalan menyusuri tepi lapangan basket yang gelap. Rumput basah membasahi sepatu mereka, menciptakan suara remes-remes yang menyeramkan. Udara terasa lembab dan dingin, jauh lebih dingin dari malam-malam biasanya, seolah ada sumber dingin lain yang berasal dari gedung tua itu. Akhirnya, mereka berdiri di hadapan gedung tua. Dari dekat, kesan angkernya berlipat ganda. Bayangan-bayangan dari dinding yang tidak rata menari-nari liar diterpa angin, membentuk sosok-sosok yang menyiksa. Bau apek tanah basah dan kayu lapuk memenuhi hidung, bau pembusukan dan waktu yang berlalu. Mereka menatap ke atas, ke arah jendela lantai 2. Semua tertutup rapat, kecuali satu, sebuah jendela di ujung kiri yang kacanya pecah, meninggalkan lubang hitam seperti mata buta yang mengawasi mereka dengan niat jahat. Pintu utama dikunci rantai. Kita harus cari jalan lain, kata Maya, suaranya gemetar. Mereka berkeliling gedung, menyentuh dinding bata yang dingin dan lembab. Di sisi belakang, mereka menemukan sebuah jendela rendah yang papan kayu penutupnya sudah longgar di beberapa bagian. Dengan sedikit usaha dan beberapa desakan dari Galang, Bima berhasil mencabut paku-paku yang sudah karatan dan membuka papan itu. Lubang yang terbuka cukup untuk mereka lewati satu persatu, namun tampak seperti mulut gua yang gelap dan mengintimidasi. Hati-hati, dalamnya gelap, bisik Citra, suaranya bergetar, dan untuk pertama kalinya, ia terdengar sangat ketakutan. Bima yang pertama masuk, senternya menebar cahaya putih yang menembus kegelapan, namun cahaya itu seolah ditelan oleh kegelapan pekat di dalam. Mereka berada di sebuah koridor sempit, lantainya berdebu tebal, meninggalkan jejak kaki mereka dengan jelas, sebuah tanda bahwa mereka adalah satu-satunya yang telah masuk dalam waktu yang lama. Laba-laba dan sarangnya menghiasi setiap sudut langit-langit rendah, menggantung seperti dekorasi Natal yang mengerikan. Suara derit kayu tua terdengar setiap kali angin berhembus lebih kencang, seolah gedung itu bernapas. Ruangan kelas yang mana? Tanya Galang, suaranya berbisik. Lantai 2, Pak Harjo bilang di lantai 2, jawab Bima, memandu cahaya senternya ke depan. Mereka menemukan tangga kayu di ujung koridor. Tangga itu tampak rapuh, beberapa anak tangganya sudah patah atau melengkung. Dengan sangat hati-hati, mereka mulai menaikinya. Setiap langkah menciptakan suara krek-krek yang nyaring, menggema di gedung yang sunyi, seolah memberitahu penghuni gaib bahwa ada tamu yang datang.
Saat tiba di lorong lantai 2, suasana terasa berbeda secara drastis. Udara jauh lebih dingin, seperti masuk ke dalam ruang pendingin. Bau busuk yang samar-samar, seperti daging membusuk bercampur dengan sesuatu yang manis dan beracun, mulai tercium, membuat mereka sedikit mual. "Apa itu baunya?" tanya Maya, menutup hidungnya dengan lengan bajunya. "Jangan banyak bicara," peringatkan Citra. Matanya melebar, memindai setiap sudut lorong yang gelap. "Aku tidak suka ini. Kita harus kembali." Lorong lantai 2 lebih gelap. Jendela-jendela di sini tertutup rapat dengan tirai hitam yang compang, camping dan berdebu. Di ujung lorong, sebuah pintu kayu besar terlihat. Itulah satu-satunya pintu di lorong itu. Dan seperti yang diceritakan, sebuah gembok besar dan rantai besi melilit gagang pintunya. Namun, yang membuat darah mereka membeku dan jantung mereka berhenti sejenak adalah gembok itu terbuka. Rantainya tergeletak di lantai berdebu, seolah baru saja dibuka oleh seseorang atau sesuatu. Mereka berdiri terpaku, menatap gembok yang terbuka itu dengan rasa tidak percaya yang bercampur dengan teror murni. Cahaya senter mereka berayun-ayun tak stabil karena tangan yang gemetar, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding seperti iblis yang sedang tertawa. "Siapa? Siapa yang buka?" desis Galang, suaranya hampir tidak keluar, seperti desahan orang yang tengah dicekik. "Mungkin sudah dari dulu terbuka, Karatan, jadi mudah lepas," usul Bima, mencoba mencari penjelasan logis, meski hatinya tidak yakin. Rantai besi itu terlihat masih kokoh, tidak patah atau berkarat di bagian sambungannya. "Itu sengaja dibuka." Citra menarik napas pendek-pendek, napasnya kelihatan sebagai uap putih di udara yang dingin. "Aku mau pulang, sekarang juga. Ini salah, semuanya salah. Ini adalah jebakan." "Tunggu," kata Maya, tiba-tiba mendekat, matanya tertuju pada pintu. "Lihat, ada sesuatu di bawah pintu." Sebaris cahaya sangat redup, berwarna kehijauan pucat, seperti cahaya kunang-kunang yang sekarat, terlihat menyembul dari celah bawah pintu. Cahaya itu berdenyut pelan, seiring dengan sesuatu yang terdengar seperti napas berat yang berat dan dalam. "Itu cuma cahaya dari luar, lewat jendela lain," bantah Bima, namun suaranya tidak meyakinkan. "Tidak ada jendela di balik pintu itu. Hanya ruangan kelas yang seharusnya gelap gulita." Keingintahuan dan ketakutan berperang hebat di dalam diri mereka. Bima merasa seperti ada magnet yang menariknya mendekati pintu itu, sebuah dorongan yang tidak bisa ia lawan. Langkahnya maju, 1, 2, Galang mengikutinya dengan enggan. Maya menggigit bibirnya, lalu memutuskan untuk ikut, rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Citra, melihat teman-temannya maju, dengan panik akhirnya juga mengikuti dari belakang, tidak ingin ditinggal sendirian di lorong gelap itu, walaupun setiap sel dalam tubuhnya berteriak untuk lari. Bima meraih gagang pintu kayu yang dingin dan berdebu. Ia menekannya perlahan, dengan suara lengkingan panjang yang memekakkan telinga, seperti jeritan wanita yang disiksa, pintu itu terbuka ke dalam. Bau busuk yang sebelumnya samar kini menyergap mereka seperti gelombang tsunami, kuat dan menusuk hidung serta tenggorokan. Galang langsung meringis dan muntah di lantai, mencoret lantai berdebu dengan cairan hangat. Citra menutup mulutnya dengan kedua tangan, mencegah dirinya untuk berteriak atau muntah. Cahaya senter mereka menari-nari liar, menyapu isi ruangan dengan cahaya yang goyah. Ruangan kelas itu tidak besar, namun terasa sangat sesak. Kursi-kursi kayu tua yang lapuk tersusun secara acak, ada yang tertelungkup, ada yang menumpuk di sudut seperti mayat yang ditelantarkan. Papan tulis hitam masih tergantung di dinding depan, penuh dengan coretan-coretan kapur putih yang sudah memudar, membentuk pola-pola aneh yang tidak jelas, seperti tulisan tangan orang yang gila. Tapi yang paling mengerikan adalah dinding-dindingnya. Dari lantai hingga langit-langit, penuh dengan coretan menggunakan arang atau sesuatu yang gelap. Bukan tulisan, tapi lebih seperti cakar-cakar panjang, berulang-ulang,
seolah ditinggalkan oleh seseorang yang sedang mengalami penderitaan tak terkatakan, mencoba mencari jalan keluar dari dinding. Apa ini? Gumam Maya, mengarahkan senternya ke sebuah sudut ruangan yang paling gelap. Di sana, di atas sebuah meja guru yang roboh, ada sebuah benda. Mereka mendekat perlahan, langkah mereka terasa berat. Itu adalah sebuah buku tulis tua, kulitnya coklat dan lapuk. Di sampingnya, ada sebuah potret hitam putih yang terbungkus bingkai kaca retak. Potret itu menunjukkan seorang guru pria dengan kumis tebal dan mata tajam, berdiri di depan kelas ini bersama 3 siswa. Salah satu siswinya, seorang gadis dengan wajah cantik namun mata sayu dan penuh amarah yang ditahan, berdiri agak menjauh. Itu pasti Pak Budi dan murid-muridnya, termasuk Siti. Tiba-tiba, senter Citra padam dengan bunyi zip. Baterainya habis, teriaknya panik. Suaranya memecah keheningan. Tenang, pakai cadangan, kata Bima, mencoba tetap tenang. Tapi sebelum ia bisa mengeluarkan powerbank, senter Galang juga mulai redup, berkedip-kedip dengan cahaya oranye yang menakutkan. Ini aneh, baterainya baru ganti tadi sore, keluh Galang, menepuk-nepuk senternya yang sekarat. Kegelapan mulai menyusup seperti binatang buas. Hanya senter Bima dan Maya yang masih menyala, namun cahayanya seolah tertelan oleh kegelapan ruangan yang pekat. Suhu turun drastis lagi, hingga mereka bisa melihat napas mereka sendiri keluar sebagai uap putih. Udara terasa berat, sulit untuk bernapas. Ketok, ketok, ketok. Suara itu datang dari jendela di belakang ruangan. Jendela yang seharusnya tertutup papan kayu. Suara ketukan pelan, berirama, seperti seseorang mengetuk dengan kuku yang panjang dan keras. Mereka membeku, semua pandangan tertuju ke arah jendela. Dalam cahaya senter yang tersisa, mereka melihat bayangan seseorang berdiri di balik kaca yang kotor. Bayangan itu pendek, seperti dibungkus kain kafan, dengan bentuk yang tidak wajar. Itu, pocong, desis Maya, suaranya bergetar tak terkendali. Ketakutannya mencapai puncak. Bayangan itu tidak bergerak, hanya diam, menatap ke dalam. Namun, rasa takut yang memancar darinya begitu nyata, membuat usus mereka seolah melilit dan jantung mereka berhenti berdetak. Citra, yang sudah diambang histeris, tiba-tiba berteriak dengan suara yang melengking tinggi. Di sana, di sudut, senter mereka berbelok ke arah yang ditunjuk Citra. Di sudut ruangan yang paling gelap, di balik tumpukan kursi yang roboh, ada sebuah sosok. Sosok itu berdiri tegak, menghadap tembok. Ia mengenakan pakaian putih kusam, panjang hingga ke lantai. Rambutnya hitam legam, terurai panjang menutupi punggung dan sebagian wajah. Sosok itu tidak bergerak, hanya diam, seperti patung yang menunggu untuk dihidupkan. Namun, mereka semua bisa merasakan sebuah tatapan. Tatapan penuh kebencian, kepedihan, dan dendam yang membara, yang berasal dari balik rambut itu. Udara di sekitar sosok itu tampak bergetar, berdistorsi seperti gelombang panas. Siti, gumam Bima, hampir tak bersuara, rasa takutnya kalah oleh rasa kagum yang mengerikan. Sosok wanita itu perlahan, sangat perlahan, mulai memutar kepalanya ke arah mereka. Suara gesekan tulang leher yang kering dan patah terdengar. Sebelum mereka bisa melihat wajahnya, senter Maya padam total dengan bunyi klik. Kemudian senter Bima juga mati, setelah berkedip-kedip liar beberapa kali. Kegelapan total, hanya bau busuk yang semakin kuat dan hawa dingin yang menusuk tulang. Dan di tengah kegelapan itu, terdengar suara napas berat dari 2 arah, dari dekat jendela, dan dari sudut ruangan tempat sosok wanita itu berdiri. Mereka terjebak, pintu ada di belakang mereka, tetapi untuk mencapainya, mereka harus melewati kegelapan yang kini dihuni oleh 2 entitas yang tidak bersahabat. Kepanikan memuncak, insting bertahan hidup mereka berteriak dengan suara yang lantang, lari. Lari, teriak Bima. Suaranya pecah oleh ketakutan, memecah keheningan yang mencekam. Mereka berbalik badan, menyambar-nyambar di kegelapan total,
berusaha mengingat arah pintu hanya dengan perasaan. Kaki Galang menabrak sebuah kursi yang roboh, membuatnya terjatuh dengan keras dan berteriak kesakitan. "Aduh, kakiku!" Galang, teriak Maya, berusaha meraihnya di kegelapan. Tapi sebelum siapapun bisa membantu, sesuatu terjadi. Dari arah jendela, terdengar suara lompatan berat yang aneh dan tidak wajar. Bruk! Lalu suara gesekan kain di lantai berdebu, mendekat dengan cepat dan tanpa suara langkah. Sang pocong telah masuk dan sedang mendekat. Dari arah sebaliknya, di sudut ruangan, tawa melengking tinggi, menusuk, dan penuh penderitaan pecah memenuhi ruangan. Hihihihihi. Tawa itu bukan tanda sukacita, melainkan ejekan dan janji akan penderitaan yang mengerikan. Cahaya kehijauan samar-samar mulai memancar dari sosok wanita itu, menerangi sekelilingnya dengan cahaya yang sakit. Dalam cahaya itu, mereka sekilas melihat wajahnya, pucat seperti lilin, mata menghitam kosong tanpa bola mata, dan mulut terbuka lebar menunjukkan gigi-gigi yang runyah dan hitam. Citra menjerit histeris, berlari tanpa arah dan menabrak dinding dengan keras. Maya menarik Galang yang masih terduduk, mencoba mengangkatnya. Bima, dengan instingnya yang tajam, merogoh sakunya dan melempar powerbank ke arah cahaya kehijauan itu, sebagai gangguan. Powerbank itu melayang di udara dan berhenti di udara, seolah ditangkap oleh sesuatu yang tak terlabel, sebelum jatuh ke lantai dengan suara gedebuk yang lembut. Tapi itu memberi mereka waktu sepersekian detik yang berharga. Bima meraih lengan Citra yang sudah lemas dan menariknya. "Ikut aku, pintu di sini." Mereka berempat, dengan napas tersengal-sengal dan hati berdegup kencang hampir keluar dari dada, berhasil mencapai pintu dan melompat ke lorong gelap. Bima langsung membanting pintu itu tertutup dengan keras, suara benturannya menggema di gedung tua. Mereka tidak berani melihat ke belakang. "Cepat, turun," perintah Maya. Suaranya terdengar dari balik tangisan yang ia tahan. Mereka berlari menuju tangga. Suara ketukan dari balik pintu ruangan kelas itu semakin keras, seolah sesuatu yang kuat sedang mendorong dari dalam. Dan tawa kuntilanak itu sekarang terdengar tidak hanya dari dalam ruangan, tetapi juga bergema di sepanjang lorong, seolah ia sudah keluar dan mengejar mereka dengan cepat. Mereka menuruni tangga kayu yang berderit itu dengan kacau dan saling dorong. Galang, karena kakinya terluka, nyaris tergelincir, tapi berhasil ditahan oleh Bima dan Maya. Saat kaki mereka mendarat di lantai dasar, mereka melihat ke atas. Di atas tangga, di kegelapan lorong lantai 2, dua pasang cahaya bersinar, sepasang mata merah menyala dari balik kegelapan, kuntilanak, dan sepasang titik cahaya hijau pucat yang statis dan menakutkan, pocong. "Keluar, lewat jendela tadi," teriak Bima, menunjuk ke arah koridor. Mereka berlari menyusuri koridor sempit menuju jendela tempat mereka masuk. Angin kini berhembus sangat kencang dari arah tangga, menerbangkan debu dan kertas-kertas lapuk, menciptakan badai kecil di dalam gedung. Suara pintu di lantai 2 terbanting terbuka bergema di seluruh gedung, seperti suara gong yang memulai eksekusi. Mereka sampai di jendela. Galang, dengan susah payah, membantu Citra keluar terlebih dahulu, lalu Maya. Saat Bima hendak menyusul, ia merasa ada yang menarik ujung jaketnya dari belakang dengan tarikan yang kuat dan dingin. Ia berbalik, senter sudah mati. Ia hanya bisa merasakan tarikan itu kuat dan menusuk. Dengan tenaga terakhir yang didasari oleh rasa takut yang luar biasa, ia melepaskan jaketnya dan melompat keluar, jatuh terguling di tanah basah dan berlumpur di luar. "Ayo, ayo," teriak teman-temannya, menariknya untuk berdiri. Mereka berlari menjauh dari gedung, menyusuri lapangan basket yang gelap dan menakutkan. Namun, tiba-tiba mereka berhenti. Di tengah lapangan, tepat di bawah tiang basket yang sudah karatan dan menjulang seperti tiang gantungan, seorang wanita dengan gaun putih panjang dan rambut terurai berdiri membelakangi mereka. Angin menggerakkan gaun dan rambutnya, namun tubuhnya sama sekali tidak bergerak, seperti patung yang ditempatkan di sana untuk tujuan yang jahat. Mereka ingin berteriak,
tapi suara tertahan di tenggorokan oleh ketakutan yang membekukan. Perlahan, sosok itu mulai berputar. Kali ini, mereka bisa melihat dengan lebih jelas di bawah cahaya bulan yang sesekali menembus awan. Wajahnya cantik secara struktural, namun hampa dan penuh kebencian. Kulitnya pucat kebiruan, dan dari bawah gaunnya, tidak terlihat kaki. Ia melayang beberapa senti di atas tanah, melawan hukum gravitasi. Kuntilanak itu menatap mereka, dan mulutnya bergerak. Suara serak, parau, dan penuh kepahitan keluar, bukan dari mulutnya, tapi seolah dari segala penjuru, menusuk telinga dan pikiran mereka. Kalian mengganggu istirahatku. Kalian harus menemani selamanya. Dari belakang mereka, di depan gedung tua, sosok pocong melompat keluar dari jendela lantai 2 dengan lompatan yang tinggi dan tidak wajar, lalu mendarat di tanah dengan suara tut yang basah, dan berdiri tegak di jalan mereka. Mereka terjepit, kuntilanak di depan, pocong di belakang. Maya menangis tanpa suara, tubuhnya gemetar hebat. Galang mencoba mengeluarkan pisau lipatnya, namun tangannya gemetar hebat dan ia tidak bisa membukanya. Citra sudah lemas, jatuh duduk terduduk di tanah dengan pandangan kosong. Hanya Bima yang masih berdiri, meski lututnya hampir menyerah dan seluruh tubuhnya bergetar. Saat kuntilanak itu melayang mendekat, tangan dengan kuku panjang dan hitam terulur, tiba-tiba suara lain memecah ketegangan. Sebuah suara yang keras dan berwibawa. Hei, jauhi mereka. Sebuah cahaya senter kuat dari arah gudang olahraga menyapu lapangan, membuat mereka menyipitkan mata. Seorang pria tua berlari mendekat dengan langkah yang cepat untuk usianya. Itu adalah Pak Harjo. Di tangannya, selain senter, ada sebuah benda yang berkilau di bawah cahaya bulan, sebuah keris kecil tradisional yang tampak tua dan suci. Pak Harjo, teriak Bima, campur lega dan harap yang memuncak. Pak Harjo berdiri di antara anak-anak dan kuntilanak itu, tanpa rasa takut sedikit pun. Ia mengacungkan keris kecilnya ke arah kuntilanak, dan mulai membacakan sesuatu dengan suara lantang dan penuh wibawa. Sebuah mantra atau doa dalam bahasa Jawa kuno yang tidak mereka pahami, namun nadanya membuat udara seolah bergetar. Kuntilanak itu mendesis, wajahnya yang pucat berkerut kesakitan seolah tersengat listrik. Ia mundur, seolah cahaya dari keris atau suara Pak Harjo menyakitinya secara fisik. Pocong di belakang juga tidak bergerak mendekat, seolah terhalang oleh pagar tak terlihat yang diciptakan oleh Pak Harjo. Ayo, ikut aku, perlahan, jangan lari, perintah Pak Harjo tanpa menoleh, suaranya tenang dan menguasai situasi. Dengan tubuh masih gemetar, mereka berjalan pelan mengikuti Pak Harjo, menjauhi lapangan dan menuju gerbang samping. Setiap beberapa langkah, Pak Harjo berhenti dan membacakan lagi doanya, suaranya menggetarkan malam. Suara tawa dan desisan semakin menjauh, namun rasa takut itu masih melekat erat di udara, seperti bau busuk yang tidak akan hilang. Mereka akhirnya berhasil keluar dari area sekolah melalui gerbang samping yang dibuka Pak Harjo dengan kunci gembok besar. Begitu berada di jalanan yang diterangi lampu kota yang redup, rasa lemas yang luar biasa menimpa mereka. Citra akhirnya pingsan di bahu Maya. Galang dan Maya duduk bersandar di tembok, napas mereka masih tersengal-sengal dan tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Bima menatap Pak Harjo dengan mata penuh pertanyaan dan rasa bersalah yang mendalam. Pak Harjo memandang mereka satu persatu, wajahnya lelah dan khawatir, namun ada rasa lega di matanya. Sudah kubilang, tapi kalian tidak mendengar. Sekarang kalian tahu, Pak, mereka. Bima tak bisa menyelesaikan kalimatnya, kata-kata terasa pahit di mulutnya. Mereka nyata, nak, dan sekarang, mereka sudah mengenalmu. Mereka sudah mencium aroma kalian. Pak Harjo membawa mereka ke pos penjaganya yang kecil dan sederhana, tepat di sebelah gerbang utama sekolah. Ruangan itu berisi sebuah tempat tidur tunggal, meja kecil dengan banyak barang-barang aneh, dan kompor gas. Ia merebus air untuk membuat teh hangat, gerakannya tenang dan terukur,
seolah tidak ada yang baru saja terjadi. Citra sudah siuman, wajahnya masih pucat dan matanya kosong, menatap ke dinding tanpa fokus. Keempat sekawan itu duduk berjejal di bangku kayu, masih diselimuti getaran yang tak kunjung reda, tubuh mereka bergetar tidak terkendali. Setelah memberikan mereka teh manis panas yang sedikit mengembalikan warna ke wajah mereka, Pak Harjo duduk di hadapan mereka, menghela napas panjang. Cahaya lampu neon di langit-langit membuat kerut di wajahnya tampak lebih dalam, seperti peta penderitaan yang panjang. Cerita yang kusampaikan dulu itu belum lengkap, mulainya, suaranya berat. Kebakaran itu bukan kecelakaan. Itu adalah puncak dari tragedi yang sudah lama berlangsung. Mereka mendengarkan dengan saksama, tak berani bersuara, hanya suara napas mereka yang terdengar. Pak Budi adalah guru yang brilian tapi kejam. Ia punya favorit di kelas, murid-murid dari keluarga kaya yang bisa memberinya sesuatu. Siti, gadis itu, bukan murid favoritnya. Malah, ia sering dihina di depan kelas karena berasal dari keluarga miskin dan dianggap lamban belajar. Malam sebelum ujian akhir, Pak Budi menuduh Siti mencontek dan mengunci Siti di ruang kelas ini, bilang mau memberinya pelajaran tambahan. Tapi yang terjadi, ia meninggalkannya di sana sendirian sepanjang malam, dengan sengaja. Hukuman karena menurutnya Siti tidak pantas berada di kelasnya. Galang menggumamkan kutukan pelan, tangannya mengepal erat cangkir tehnya. Siti ketakutan, marah, dan putus asa. Konon, di dalam kegelapan itu, ia mengutuk Pak Budi dan sekolah ini. Ia bersumpah akan membalas dendam, tidak hanya pada Pak Budi, tapi pada semua yang melihat penderitaannya. Esok paginya, ketika Pak Budi dan 3 murid lain, yang adalah anak emasnya, masuk ke ruangan untuk persiapan ujian, terjadi ledakan kecil dari kompor spiritus untuk percobaan kimia yang sengaja ditinggal menyala. Api cepat menjalar ke dinding yang sudah dilapisi bahan kimia. Pintu macet. Mereka semua terperangkap. Maya menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya berkaca-kaca. Jadi, Siti juga tewas di sana? Pak Harjo mengangguk perlahan, matanya sayu. Ya, tapi jenazahnya ditemukan dalam posisi yang berbeda. Seolah ia sedang duduk di sebuah kursi, menghadap pintu, dengan ekspresi bukan ketakutan, melainkan kemenangan yang mengerikan. Sementara Pak Budi dan 3 murid lainnya ditemukan berpelukan di sudut, penuh luka bakar dan luka cakaran. Arwah Pak Budi menjadi pocong, tanya Bima, suaranya pelan. Bukan sekadar pocong. Pocong adalah simbol keterikatan pada kubur. Namun ia terikat pada ruangan itu oleh rasa bersalahnya yang luar biasa, kemarahan pada dirinya sendiri, dan mungkin juga oleh kutukan Siti yang kuat. Ia tidak bisa pergi. Sedangkan Siti, penderitaan dan dendamnya begitu kuat, mengubahnya menjadi kuntilanak. Ia kuat, nak. Kekuatannya berasal dari kebencian yang membara. Dan dendamnya tidak hanya pada Pak Budi, tapi pada semua yang mewakili ketidakadilan yang ia alami. Mungkin, termasuk pada kalian yang dianggap mengganggu wilayahnya. Citra mulai menangis lagi, tangisnya pilu. Kita cuma mau lihat-lihat. Kita nggak berniat jahat, kami tidak tahu, niat tidak penting bagi mereka yang sudah dipenuhi kebencian, jawab Pak Harjo lembut. Gedung itu dikunci, bukan hanya untuk melindungi orang dari mereka, tapi juga untuk melindungi mereka dari gangguan dunia luar yang bisa memperburuk keadaan. Ketika kalian membuka pintu itu, kalian membuka kembali luka lama yang sudah aku coba obati selama puluhan tahun. Lalu kenapa Pak Harjo berani? Dan kenapa mereka takut pada Bapak? Tanya Galang penasaran. Rasa takutnya mulai digantikan oleh rasa ingin tahu. Pak Harjo tersenyum getir, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. Ia mengangkat keris kecilnya. Ini peninggalan kakekku, seorang sesepuh di desa ini. Ada kekuatan di dalamnya, sebuah perlindungan. Dan aku adalah satu-satunya orang yang masih hidup yang menyaksikan kejadian itu malam itu. Aku waktu itu penjaga malam muda. Aku mendengar jeritan, melihat api, tapi tidak bisa berbuat apa-apa.
Aku juga yang menemukan jenazah mereka. Sejak itu, aku merasa bertanggung jawab. Aku belajar doa-doa dan perlindungan dari orang tua dulu. Aku tinggal di sini untuk menjaga agar mereka tidak keluar, dan agar orang-orang bodoh seperti kalian tidak masuk. Bima merasa sesak, rasa bersalah yang dalam menggerogotinya. Kami minta maaf, Pak. Kami tidak tahu, kami bodoh. Sudah terjadi. Yang penting sekarang adalah kalian aman. Tapi, Pak Harjo menatap mereka dengan serius. Ini belum selesai. Mereka sudah melihat kalian, merasakan kehadiran kalian. Kuntilanak, khususnya, mungkin akan mengikuti. Ia sudah mencium aroma kalian. Mengikuti, maksudnya, ke rumah kami, teriak Maya ketakutan, suaranya nyaring. Mungkin, atau setidaknya, kalian akan merasakan keberadaannya. Mimpi buruk, perasaan diawasi, benda bergerak sendiri, suara bisikan di telinga. Itu tandanya ia belum melepaskan kalian. Ia sedang bermain dengan kalian. Apa yang harus kami lakukan, Pak? Tanya Bima, suaranya penuh keputusasaan. Pak Harjo berpikir sejenak, matanya menatap ke kegelapan malam di luar jendela. Pulang, bersama-sama. Jangan sendirian sampai kalian merasa aman. Tempelkan gunting yang dibasahi di bawah bantal saat tidur. Taburkan garam di setiap sudut kamar. Baca doa sesuai keyakinan kalian sebelum tidur. Dan besok, aku akan mencoba melakukan sesuatu di gedung tua itu untuk menenangkan mereka sekali lagi. Tapi aku tidak bisa janji. Kami bisa bantu, tawar Galang, meski ragu dan ketakutan. Tidak. Ini urusanku, dan kalian sudah terlalu terlibat. Kalian adalah anak-anak, dan ini bukan urusan anak-anak. Pulanglah sekarang, jam sudah larut. Aku akan antar kalian sampai perempatan. Mereka pun berjalan keluar, mengikuti Pak Harjo. Malam semakin larut, kota benar-benar sepi, hanya suara langkah mereka dan desiran angin yang terdengar. Setiap bayangan terlihat seperti sosok yang mengintai dari balik pohon. Di perempatan, mereka berpisah. Citra dan Maya satu arah, Galang dan Bima arah lain. Mereka berjanji untuk terus berkomunikasi via telepon, tidak akan mematikan ponsel mereka. Saat Bima sampai di kosnya, ia merasa ada yang aneh. Pintu kamarnya, yang ia kunci rapat-rapat, ternyata terbuka sedikit, menyisakan celah kecil. Dengan hati-hati, ia mendorongnya. Di dalam, segala sesuatu tampak normal. Tapi di atas bantalnya, ada sehelai rambut hitam yang sangat panjang, yang tidak mungkin miliknya atau siapapun. Rambut itu tampak basah dan berkilau di bawah cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Dan di cermin kecil di atas wastafel, untuk sesaat, saat ia mencuci muka, ia melihat bayangan seorang wanita berdiri di belakangnya. Tersenyum tanpa ekspresi, sebelum menghilang begitu ia menoleh dengan kencang. Ia tahu, Siti sudah ikut pulang, dan permainan baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya adalah neraka bagi keempat sekawan. Mereka tidak berani ke sekolah, berpura-pura sakit dengan alasan yang berbeda-beda kepada orang tua mereka. Namun, ketakutan itu tidak hanya tinggal di sekolah. Teror itu menyusul mereka, masuk ke dalam rumah, ke dalam kamar tidur mereka, ke dalam mimpi mereka. Citra, di rumahnya yang besar dan nyaman, setiap malam mendengar suara tangisan dari loteng rumah yang sudah lama tidak dipakai dan hanya dipenuhi barang-barang lama. Ketika ia berani melihat dengan senter bersama ayahnya, ia menemukan coretan-coretan mirip cakar di dinding loteng, persis seperti di ruangan kelas itu. Ayahnya mengira itu ulang tikus atau mungkin kayu yang melengkung karena usia, tapi Citra tahu kebenarannya. Ia tahu itu adalah tanda bahwa dia ada di sana. Maya mulai mengalami sleep paralisis hampir setiap malam. Ia terbangun di tengah malam, tidak bisa bergerak atau berteriak, dan melihat sosok wanita berambut panjang duduk di sudut kamarnya, menatapnya dengan mata kosong. Kadang, ia merasa ada yang mencekiknya, tekanan di dadanya yang luar biasa. Tapi ketika ia bisa bergerak, tidak ada bekas di lehernya. Hanya rasa sesak dan trauma yang tersisa. Galang,
yang biasanya pemberani dan sombong, menjadi sangat gugup dan parno. Ia merasa selalu diawasi, bahkan di siang hari. Barang-barang di kamarnya sering bergeser sendiri. Buku-bukunya jatuh dari rak tanpa sebab. Suatu malam, pisau lipat yang ia bawa ke gedung tua itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya dan menancap di pintu kamarnya. Padahal ia sudah menyimpannya di laci yang terkunci. Pisau itu menancap tepat di tengah, seperti sebuah peringatan. Bima mengalami yang paling intens dan menyiksa. Ia mulai melihat penampakan sekilas di setiap cermin atau jendela yang memantulkan bayangan. Sosok pocong yang diam di sudut kamar mandi, menatapnya dengan mata hijau pucatnya. Atau kuntilanak yang melayang di luar jendela kamarnya, mengetuk-ngetuk kaca dengan kukunya yang panjang dan tajam, meninggalkan goresan halus. Bau busuk yang samar sering muncul tiba-tiba di kamarnya, lalu hilang, membuatnya mual dan pusing. Mereka terus berkomunikasi di grup chat, saling menguatkan, namun ketakutan mereka saling memicu dan membuat keadaan menjadi lebih buruk. Mereka mencoba saran Pak Harjo, gunting di bawah bantal, garam di sudut kamar, doa-doa yang mereka hafal. Itu membantu, tapi hanya sesaat. Seolah entitas-entitas itu hanya menunggu kelemahan mereka, menunggu saat iman mereka goyah untuk menyerang kembali. Puncaknya terjadi 3 malam setelah kejadian di sekolah. Bima terbangun tengah malam karena haus dan tenggorokannya yang kering. Saat ia berjalan ke dapur kos kecilnya, ia melihat cahaya kehijauan dari ruang tamu kecil. Hatinya berdebar kencang, bukan karena haus, melainkan karena ketakutan yang luar biasa. Perlahan, ia mengintip dari balik dinding. Di tengah ruang tamu, berdiri 2 sosok yang memancarkan cahaya hijau pucat yang mengerikan. Pocong, dengan wajah tertutup kain kafan, berdiri menghadap dinding, tubuhnya diam kaku. Dan di depannya, dengan punggung menghadap Bima, adalah kuntilanak Siti. Rambutnya bergerak-gerak sendiri, meski tidak ada angin di ruangan itu, seperti ular yang sedang tidur. Kuntilanak itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah sebuah foto lama yang terpajang di dinding, foto SMA Nusantara zaman dulu, yang ditempeli di dinding oleh pemilik kos sebelumnya. Suara parau kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seolah langsung di telinga Bima, bukan dari mulutnya. Dia ada di sana. Bebaskan aku dari dia. Bima tidak mengerti. Siapa dia? Bebaskan dari apa? Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, kedua sosok itu perlahan memudar, menghilang bersama cahaya kehijauannya, meninggalkan bau busuk yang menyengat yang membuat Bima muntah di lantai. Keesokan paginya, Bima yang terlihat lemah dan pucat memberanikan diri kembali ke sekolah untuk menemui Pak Harjo. Ia menceritakan penglihatannya dengan suara yang gemetar. Wajah Pak Harjo berubah pucat, bahkan lebih pucat dari wajah Bima. Foto zaman dulu, gumamnya, matanya menerawang. Aku tahu, ada satu foto kenangan di ruang kepala sekolah lama. Foto seluruh guru dan siswa, diambil setahun sebelum tragedi. Pak Budi dan Siti ada di dalamnya. Mereka berdiri berdampingan, namun tidak saling menatap. Apa artinya, Pak? Siti bilang, bebaskan aku, tanya Bima, matanya penuh harap. Pak Harjo menatap kosong, seolah sedang memecahkan teka-teki yang membingungkan. Selama ini, kita pikir Siti ingin balas dendam. Tapi mungkin, yang ia inginkan adalah kebebasan. Dari kutukannya sendiri, dari ikatan pada Pak Budi, dari ruangan itu, dan dia, yang dimaksud mungkin Pak Budi. Atau mungkin, sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih gelap yang mengikat mereka berdua. Apa yang harus kami lakukan, Pak? Kami nggak tahan lagi. Ini menyiksa, kata Bima, suaranya hampir berteriak. Pak Harjo tampak berjuang dengan keputusannya yang berat. Aku sudah coba menenangkan mereka 2 hari lalu, setelah kalian pergi. Aku membakar dupa dan membaca doa di depan pintu. Tapi ritualku gagal. Kekuatan Siti terlalu kuat, kebenciannya terlalu dalam. Ada satu cara, tapi sangat berbahaya. Bahkan untukku. Apa itu?
Kita harus masuk lagi ke ruangan itu bersama-sama, dan kita harus menemukan apa yang sebenarnya mengikat mereka dan melepaskannya. Kita harus menghadapi mereka, bukan lari dari mereka. Bima merasa ngeri, darahnya terasa mengalir dingin. Kembali ke tempat itu adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Tapi hidup mereka sekarang sudah seperti mimpi buruk yang tak berujung, sebuah penyiksaan mental yang tidak ada habisnya. "Kapan?" tanya Bima, suaranya datar, tanpa emosi, karena semua emosinya sudah terkuras oleh ketakutan. "Malam ini, bulan purnama, kekuatan mereka paling kuat, tapi juga saat di mana tirai antara dunia kita dan dunia mereka paling tipis. Saat itulah kita mungkin bisa berkomunikasi atau bernegosiasi." "Negosiasi dengan hantu," kata Bima dengan nada sinis, namun ia tahu Pak Harjo serius. "Mereka bukan sekadar hantu, Nak. Mereka adalah manusia yang pernah menderita. Mungkin mereka hanya butuh penutupan. Mereka butuh didengar." Bima mengangguk, meski hatinya dipenuhi keraguan dan ketakutan yang membuncah. Ia menghubungi Galang, Citra, dan Maya. Awalnya mereka menolak keras dengan alasan yang masuk akal. Tapi setelah mendengar penjelasan Bima dan kenyataan bahwa siksaan ini mungkin tidak akan berakhir jika tidak dilakukan sesuatu yang drastis, dengan berat hati dan air mata, mereka setuju. Ini adalah satu-satunya jalan keluar. Mereka akan bertemu lagi di pos penjagaan Pak Harjo saat matahari terbenam. Untuk menghadapi teror mereka sekali lagi, dengan harapan yang sangat tipis untuk mengakhiri semua ini, atau terjebak selamanya dalam kegelapan. Matahari terbenam dengan warna jingga dan ungu yang indah, namun tidak seorang pun dari mereka yang bisa menikmatinya. Di pos penjagaan Pak Harjo, suasana tegang menggantung tebal, bisa dipotong dengan pisau. Pak Harjo telah mempersiapkan beberapa benda di atas meja, keris kecilnya yang sudah dibersihkan, beberapa kembang setaman seperti kenanga dan mawar putih, dupa beraroma kuat, dan sebuah bungkusan kain putih berisi sesuatu yang berharga. "Apa itu, Pak?" tanya Maya, menunjuk bungkusan itu dengan jari gemetar. "Ini adalah sisa-sisa dari mereka. Potongan kain dari seragam Siti yang tersisa dari kebakaran, dan sebuah pena milik Pak Budi yang ditemukan di reruntuhan. Ini mungkin bisa menjadi jembatan antara dunia kita dan mereka," jawab Pak Harjo. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya, penuh beban yang tak terlihat. Mereka pun berjalan menuju gedung tua untuk yang terakhir kalinya, begitulah harapan mereka. Langit sudah gelap, bulan purnama bulat sempurna menggantung di langit, memancarkan cahaya perak yang dingin dan menyapu seluruh halaman sekolah dengan bayangan-bayangan yang tajam dan bergerak. Malam terasa sangat hening, tidak ada suara jangkrik atau katak, seolah semua makhluk hidup lainnya bersembunyi. Gedung tua itu tampak lebih hidup malam ini. Dari kejauhan, mereka bisa melihat cahaya-cahaya kecil berkelap-kelip di balik jendela-jendela yang tertutup, seperti kunang-kunang yang sakit. Suara bisikan-bisikan samar, seperti banyak orang sedang berbicara dalam satu ruangan, terdengar melayang di angin, kata-kata yang tidak jelas namun penuh kebencian. "Mereka sudah menunggu," bisik Pak Harjo, suaranya serius. "Ingat, jangan panik, tetaplah di belakangku, dan apapun yang terjadi, jangan lari sendirian. Kita harus bersatu." Mereka masuk melalui jendela yang sama, dengan rasa takut yang sudah berbeda, takut yang sudah disertai dengan tekad. Kali ini, suasana di dalam berbeda. Koridor lantai dasar tidak lagi gelap total. Cahaya bulan purnama menerobos dari celah-celah papan jendela, menciptakan garis-garis cahaya perak di lantai berdebu. Namun, bayangan-bayangan di antara garis cahaya itu bergerak-gerak sendiri, membentuk bentuk-bentuk manusia yang merangkak atau berdiri, bayangan dari masa lalu yang terjebak. Mereka menaiki tangga. Suara tangga berderit kali ini terdengar seperti suara rintihan dan jeritan. Di lorong lantai 2, pintu ruangan kelas itu terbuka lebar, menganga seperti mulut monster. Dari dalam, memancar cahaya kehijauan yang berdenyut-denyut, seperti jantung raksasa yang sakit.
Mereka berhenti di ambang pintu, menahan napas. Isi ruangan telah berubah secara drastis. Kursi-kursi kini tersusun rapi, menghadap papan tulis. Di papan tulis, tulisan kapur baru tertulis dengan rapi, pelajaran terakhir. Dan di depan kelas, di atas kursi guru, duduklah sosok pocong, Pak Budi. Ia duduk tegak, tangan dilipat di atas meja. Kain kafan menutupi seluruh wajahnya. Namun dari balik kain itu, sepasang titik cahaya hijau pucat bersinar, menatap ke arah pintu dengan intensitas yang mengerikan. Di barisan bangku pertama, di bangku paling kiri, duduklah Siti dalam wujud kuntilanak. Gaun putihnya masih panjang, rambutnya terurai, namun wajahnya kini lebih jelas. Cantik, namun hampa dan penuh kepedihan yang dalam. Ia menatap lurus ke depan, ke arah Pak Budi, seolah tidak menyadari kehadiran mereka, terkungkung dalam dunianya sendiri. "Masuklah," ucap Pak Harjo, suaranya mantap dan berwibawa, memecah keheningan. Mereka melangkah masuk, satu persatu, hati mereka berdegup kencang. Begitu kaki mereka melintasi ambang pintu, pintu itu membanting tertutup dengan sendirinya dengan suara yang keras sekali, membuat mereka semua menjerit kaget. Citra menangis, tapi segera ditenangkan oleh Maya yang memegang tangannya erat. Pak Harjo maju beberapa langkah, meletakkan kembang setaman dan menyalakan dupa di tengah ruangan. Asap wangi dupa itu naik, namun anehnya, seolah membentuk dua pilin asap yang terpisah. Satu mengarah ke pocong, satu ke kuntilanak, sebuah jembatan tak terlihat. "Pak Budi, Siti, kami datang bukan untuk mengusik," ucap Pak Harjo dengan suara lantang namun penuh hormat. "Kami datang untuk memahami, dan untuk membantu, jika kami bisa." Pocong itu perlahan mengangkat kepalanya. Suara parau, berat, dan penuh penderitaan keluar, seolah dari dalam tanah yang paling dalam. "Aku tidak bisa pergi. Aku terikat oleh dosaku dan kutukannya." Siti, sang kuntilanak, juga menoleh. Matanya yang hitam kosong kini dipenuhi air mata darah yang mengalir di wajah pucatnya. Suaranya lebih jelas, penuh getir dan kesakitan. "Dia mengunciku di sini, di kegelapan. Aku takut, aku marah, aku mengutuk. Sekarang, aku dan kutukanku terperangkap bersama selamanya." Bima tiba-tiba memahami. Mereka saling terikat. Kutukan Siti mengikat Pak Budi di sini, tapi juga mengikat Siti sendiri. Mereka terjebak dalam lingkaran dendam tanpa akhir. Pak Harjo mengangguk. Ia membuka bungkusan kain putih. "Ini milik kalian. Mungkin ini bisa menjadi kunci untuk memutus ikatan itu." Ia meletakkan potongan kain seragam dan pena tua itu di lantai, di antara dua pilin asap dupa. Cahaya kehijauan dari kedua arwah itu tiba-tiba berfluktuasi hebat, menjadi lebih terang dan lebih gelap secara bergantian. Siti berteriak, suaranya penuh rasa sakit yang mendalam. "Lepaskan aku, lepaskan kami dari ini." Pak Budi, sang pocong, tiba-tiba berdiri. Kain kafannya mulai mengendur, dan untuk pertama kalinya, wajahnya yang penuh luka bakar dan penderitaan terlihat. "Aku minta maaf, Siti. Aku salah. Aku minta maaf." Itu adalah kata kuncinya. Pengakuan, permintaan maaf yang tulus dari hati yang paling tersiksa. Siti melayang dari bangkunya, mendekati pocong itu. Air mata darahnya mengalir deras, membasahi gaun putihnya. "Maaf, tidak cukup. Tapi, aku lelah. Aku lelah membenci. Aku lelah menderita." Pak Harjo segera mengambil keris kecilnya. "Dengan izin Yang Maha Kuasa, dengan pengakuan dan kelelahan ini, aku mohon ikatan yang mengurung jiwa-jiwa yang menderita ini terlepas dan kembali." Kepadanya, ia menancapkan keris kecilnya ke lantai, tepat di antara dua benda peninggalan. Cahaya putih terang yang suci dan bersih, bukan hijau, memancar dari keris itu, menyapu seluruh ruangan dengan kehangatan dan kedamaian. Kedua sosok itu berteriak, namun teriakan itu bukan lagi teriakan sakit atau marah, melainkan kelegaan.
Cahaya kehijauan di sekitar mereka mulai memudar, digantikan oleh cahaya putih lembut yang memancar dari dalam diri mereka. Wujud mengerikan mereka pun berubah. Pocong itu berubah menjadi seorang guru tua dengan wajah sedih namun damai. Siti berubah menjadi gadis remaja dengan senyum kecil yang penuh kedamaian, air matanya sudah berhenti mengalir. Mereka saling menatap, lalu mengangguk pelan, sebuah pengampunan yang akhirnya terjadi. Dan perlahan-lahan, dari kaki hingga kepala, mereka mulai memudar, menjadi partikel-partikel cahaya yang berkilauan, lalu menghilang sama sekali, meninggalkan keheningan yang damai. Cahaya putih dari keris itu juga meredup. Ruangan kembali gelap, hanya diterangi cahaya bulan dari jendela yang kini terbuka lebar, papan penutupnya telah jatuh ke lantai. Sunyi, hanya suara napas mereka yang terdengar yang memecah keheningan. Sudah, selesai, tanya Galang, hampir tidak percaya, suaranya bergetar. Pak Harjo mengangkat kerisnya, wajahnya lega namun sangat lelah, seolah usianya bertambah 10 tahun dalam satu malam. Ya, mereka akhirnya menemukan kedamaian, dan kita bebas. Mereka keluar dari ruangan itu dengan perasaan yang tak terkatakan, campuran antara lega, trauma, dan kekaguman. Lorong dan gedung tua itu tidak lagi terasa mengancam, hanya terasa sunyi dan kosong, seperti sebuah rumah yang telah ditinggalkan penghuninya untuk selamanya, dan akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Minggu-minggu berikutnya berlalu dengan normal, terlalu normal, hingga kadang mereka sendiri yang tidak percaya bahwa kehidupan bisa kembali seperti biasa setelah apa yang mereka alami. Mereka kembali ke sekolah. SMA Nusantara masih sama, tua, megah, dan sedikit muram. Namun, sesuatu telah berubah secara fundamental. Suasana berat yang selalu menyelimuti area belakang sekolah, khususnya di sekitar gedung tua, telah menghilang sepenuhnya. Bahkan burung-burung mulai berkicau di pepohonan di sekitarnya, sesuatu yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Udara terasa lebih segar dan ringan. Pak Harjo masih menjadi penjaga sekolah, namun ia tampak lebih ringan. Beban yang telah ia pikul selama puluhan tahun akhirnya terangkat. Senyumnya lebih sering terlihat, sebuah senyuman yang tulus dan ramah. Ia bahkan mulai merawat taman kecil di dekat gudang olahraga, menanam bunga-bunga baru. Keempat sekawan, Bima, Galang, Citra, dan Maya, kini memiliki ikatan yang sangat kuat, sebuah ikatan yang ditempa dalam ketakutan dan keterbatasan. Mereka telah melalui sesuatu yang tidak bisa dijelaskan kepada orang lain, sebuah rahasia yang hanya mereka dan Pak Harjo yang tahu. Mereka tidak lagi hanya sekadar teman, mereka adalah keluarga. Mereka tidak lagi mengalami gangguan. Mimpi buruk berhenti, penampakan lenyap, bau busuk tidak pernah lagi muncul. Siti dan Pak Budi benar-benar telah pergi, menemukan kedamaian di alam lain. Suatu sore, mereka duduk bersama di kantin, menikmati gorengan dan teh hangat. Obrolan mereka ringan, tentang pelajaran, tentang rencana setelah lulus, tentang hal-hal biasa yang remaja bicarakan. Kalian pernah kepikiran gak? Kata Citra tiba-tiba, suaranya sudah kembali cerdas dan tenang, untuk bilang ke siapapun tentang itu. Galang menggeleng, mengunyah gorengannya dengan lahap. Siapa yang bakal percaya? Malah di kita-kita gila. Lebih baik ini jadi rahasia kita. Tapi gedung tua itu, sekarang kayak cuma gedung kosong aja. Nggak ada lagi yang ngeri, ucap Maya, menatap ke arah belakang. Bima menatap ke arah jendela, ke arah atap genteng merah yang kini tampak biasa saja, tidak lagi mengancam. Mungkin itu yang terbaik. Cerita itu tetap jadi legenda sekolah, untuk menakut-nakuti murid-murid yang suka iseng. Tapi kebenarannya, kita simpan untuk kita sendiri. Itu adalah pelajaran berharga bagi kita. Mereka sepakat. Pengalaman itu mengajarkan mereka banyak hal, tentang konsekuensi dari rasa penasaran yang membabi buta, tentang bahaya dendam yang tak berujung, dan tentang kekuatan pengampunan, bahkan bagi yang sudah tiada. Beberapa bulan kemudian, sekolah memutuskan untuk merenovasi gedung tua itu, mengubahnya menjadi ruang serbaguna dan perpustakaan tambahan.
Saat proses pembongkaran, para pekerja tidak menemukan sesuatu yang aneh. Hanya debu, kayu lapuk, dan kenangan-kenangan usang yang akhirnya dibersihkan. Namun, Bima suatu hari mendatangi Pak Harjo di pos jaganya. Ia membawa sebuah bingkai kecil. Di dalamnya, bukan foto, melainkan selembar kertas dengan tulisan kaligrafi yang indah. Pelajari dengan bijak, hiduplah dengan damai. Ini untuk Bapak, Pak. Sebagai terima kasih, ucap Bima. Pak Harjo menerimanya, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, nak. Kalian adalah anak-anak pemberani. Mungkin kalianlah yang sebenarnya membebaskan mereka. Dengan keberanian kalian menghadapi ketakutan sendiri dan dengan kebaikan hati kalian. Kami cuma ikut Bapak, Pak, kata Bima dengan rendah hati. Tidak. Siti butuh melihat bahwa masih ada yang peduli pada penderitaannya. Pak Budi butuh mendengar bahwa pengakuannya berarti. Dan kalian memberikannya itu, tanpa kalian sadar. Bima tersenyum. Ia pun berpamitan. Saat berjalan menyusuri lorong sekolah menuju gerbang, ia melewati gedung tua yang sedang direnovasi. Suara ketukan palu dan gergaji mesin menggantikan suara ketukan hantu dari balik jendela. Bau cat baru menggantikan bau apek. Ia berhenti sejenak, menatapnya. Dalam hatinya, ia berharap Siti dan Pak Budi sekarang benar-benar tenang, di suatu tempat di mana tidak ada lagi kegelapan, ketakutan, atau dendam. Tempat di mana mereka bisa belajar pelajaran terakhir mereka, kedamaian. Malam itu, Bima tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Di kamarnya, tidak ada lagi rambut hitam panjang di atas bantal. Di cermin, hanya bayangannya sendiri yang terpantul dengan senyum ringan. SMA Nusantara masih memiliki banyak cerita misteri, karena setiap tempat tua pasti punya cerita. Tapi untuk Bima dan teman-temannya, misteri terbesar dan paling menakutkan telah terpecahkan. Dan mereka keluar darinya bukan dengan luka, melainkan dengan pelajaran, kedewasaan, dan persahabatan yang tak tergantikan. Mereka tahu, dunia ini lebih luas dari yang bisa dilihat mata. Dan terkadang, hal yang paling menakutkan bukanlah hantu, melainkan belenggu emosi manusia yang tertinggal, rasa bersalah yang mengikat, dan dendam yang memenjarakan. Kini, belenggu itu telah terlepas. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, baik bagi arwah-arwah itu maupun bagi mereka yang masih hidup, datanglah kedamaian yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menyaksikan kisah misteri di Shyflash Channel dan membacanya di shyflash.com. Jangan lupa berikan dukungan kalian dengan tombol like, tulis komentar, dan share cerita ini agar lebih banyak orang yang ikut merasakan ketegangannya. Sampai jumpa di episode mendatang dengan misteri lain yang lebih mencekam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.